Oke, berikutnya kita akan bahas tentang unity and proportion. Nah, jadi unity adalah kesatuan yang dicapai ketika semua elemen pada gambar, ya kayak misalnya garis, bulat, kemudian warna, itu saling menyatu sehingga punya komposisi yang seimbang, yang harmonis gitu ya. Contoh, ini ada 4 kotak persegi dengan teks di sekelilingnya. Ini kita lihat bisa punya kesan menyatu ya, punya kesan unity. Kenapa? Oke, kita lihat bentuk dari persegi panjang ini sama, ini semua persegi panjang ya. Kemudian fontnya juga sama, jadi punya kesamaan. Kemudian dari penyusunannya, semua blok sini, semua kotak ini disusun pada garis horizontal dan vertikal yang sama, jadi dia menyatu di tengah. Lalu ada lagi kesamaannya, yaitu bagaimana tulisan ini menempel pada kotak. Bayangkan kalau misalnya tulisan ini tiba-tiba nyempal ada di sini, maka tidak akan terjadi unified gitu. Ini salah satu contoh pada karya lukisan. Jadi ada unity in shapes, misalnya pada bentuk gaya penggambaran wajah dalam orang-orang ini. Kemudian juga even di alat trompetnya ini juga tetap bulat-bulat, exaggerated begitu. Juga ini ada unity in shapes juga, semuanya shape-nya sama, even arah pandangnya beda-beda, ukurannya juga beda-beda, value colornya beda-beda, ada yang lebih transparan gitu. Tapi karya ini tetap punya kesatuan. Ini juga ada kesatuan arah pandang tapi dikasih sedikit variasi. Lalu tone-nya juga sama gitu ya. Ada sama-sama punya lingkaran di setiap kepala. Nah, ini salah satu contoh yang ada pada fashion. Jadi ini lebih ke surface design ya, pada permukaan kain. Jadi di bagian cape mantel dan bagian topnya ini ada kesatuan dari dimana kita lihat dari adanya desain yang sama pada permukaan mantel dan yang di dalamnya, baik dalam hal isi teks dan juga jenis font, warnanya juga sama. Ini contoh unity in color ya. Ini juga unity in color. Contoh lainnya untuk fashion, ini oleh Sancai. Jadi dalam satu koleksi, Sancai mengeluarkan koleksi yang harmonis jadi semuanya ini punya satu kesamaan yang sama. Oh, ini surface desainnya sama-sama menggunakan peta ini diulang di koleksi ini dan di koleksi ini. Jadi ketika orang ngelihat runway-nya si Sancai, oh iya ya, ini yang bikin Sancai. Karena apa? Karena semua punya kesatuan yang sama, even desainnya beda-beda. Ini ada yang pakai coat, ini ada yang sleeveless, ini pakai sleeve gitu ya. Tapi ini semua harmonis. Unity juga bisa diwujudkan dalam bentuk tekstur. Misalnya ini, kalau lukisannya kamu tahu sendiri, ini berarti guratan kuasnya itu bagaimana arahnya ya. Ini dimanfaatkan oleh Kuope dalam karyanya di Spring 2020 dengan sama juga di surface design, sama-sama menggunakan embellishment yang merata, sama-sama menggunakan pearl, mutiara yang disebar di seluruh pakaian. Lanjut kita ngomongin proportion. Jadi itu adalah hubungan antara elemen sehingga mencapai harmoni. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin proporsi itu sudah hampir membicarakan tentang rangkuman dari semua elemen, semua prinsip desain itu jadi satu, kita rangkum dalam proportion. Nah, ini nanti setelah materi ini akan ada satu materi lagi yang membahas lebih dalam tentang proportion.
Jadi hubungan yang harmonis antar elemen dan sekalian juga antar prinsip desain bisa terjadi ketika hubungan yang tepat terjadi antar elemen. Jadi kayak gini ya, ada contoh bad proportion dan good proportion. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini bisa disebut dengan good proportion ya. Kalau misalnya kita bagi dua kayak gini, ini boring sebenarnya, monoton, atau bahkan kita terlalu unequal, terlalu tidak sama, malah jadi tidak harmonis. Kita lihat dalam proporsi ada yang dinamakan golden ratio. Jadi golden ratio ini apa? Nanti lebih dalamnya akan saya jelaskan di materi berikutnya. Jadi ini sebenarnya sudah ditemukan banyak di alam, dan golden ratio ini punya rasio 1:1,6, sehingga dianggap desain yang menggunakan golden ratio ini bisa lebih menarik dilihat. Nah, dalam golden ratio ada yang dinamakan golden rectangle. Jadi ini yang disebut panduan untuk merancang sesuatu yang indah, yang enak dilihat itu dengan memanfaatkan kotak ini. Nah, cara yang menggunakan kotak ini apa? Bagaimana? First, draw a square, terus kita bagi, kita taruh di samping, lalu kayak gini ya, dibagi, taruh samping, bagi lagi, taruh samping, taruh samping, taruh samping, akhirnya mengecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah di sini. Lalu dari sini punya namanya golden spiral, ini berputar. Nah, dari sini kita akan mendapatkan good proportion. Misalnya dalam foto, kita bisa menaruh sebuah yang point of view-nya kita di sini. Nanti lebih dalamnya kita akan jelaskan di materi berikutnya. Misalnya nih, proportion menggunakan golden spiral. Dalam suatu karya kamu mau menonjolkan ayam yang warna merah ini, maka pusatkan spiral itu di ayam yang ingin kalian bikin focal point, gitu ya, bukan di sini, bukan di sini. Gitu. Ini proporsi standar. Ada juga proporsi yang sudah dirubah atau altered proportion. Ini dibikin unrealistic, dibikin tidak nyata. Seperti misalnya pohon dibuat proporsinya jauh lebih kecil daripada trompet jazz ini, atau bahkan dibikin lebay, dibikin raksasa, gitu ya. Jadi ini beberapa cara yang dilakukan dapat mencapai proporsi yang baik. Yang saya ingin garis bawahi adalah buatlah area mayor dan area minor, gitu ya. Jadi jangan semua teriak. Kalau semua dibikin teriak, maka tidak ada hal yang bisa terdengar. Bayangin kalau dalam satu kelas kalian semua teriak, nggak ada yang bisa saya dengar. Lalu buat komposisi yang harmoni. Oke. Sekarang kita lanjut, tugasnya sama thumbnail, variety and ini bukan kontras, variety and proportion. Unity and proportion dalam 30 thumbnail, gitu ya. Kalian gabungkan semua, jadi dicampur aduk. Di sini ada yang unity, ada yang proportion, terserah. Pokoknya saya ingin kalian menggabungkan semua elemen dan prinsip desain yang sudah dipelajari kemarin di 30 thumbnail ini. Terima kasih. Oh ya, warnanya juga menggunakan warna-warna resourceful lagi ya.